Assalamualaikum, selamat datang Pak Junaidi di Taman Madah Pujaga kita. Ya, Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar sehat. Alhamdulillah baik. Tema kita pada malam hari ini Pak, Sumpah Pemuda ya. Jadi banyak sekali kita lihat puisi-puisi yang berisikan gelora semangat yang secara tidak langsung adalah sebuah kebangkitan para pemuda. Tadi di awal tadi kita telah dengarkan puisi Sutarji Kalzombahri. Mungkin bagaimana Pak Junaidi melihat peran penyair sebenarnya dalam hal gerakan-gerakan kebangkitan nasional, khususnya Sumpah Pemuda ini? Ya, saya melihat penyair ya tentu mempunyai peran ya dalam membangkitkan semangat, gelora, ambisi dengan karya-karya yang mereka tulis. Gitu. Eh, saya percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan dan kekuatan kata itulah yang akan membangkitkan semangat orang yang akan membacanya dan tentu akan menggerakkan mereka. Memang kekuatannya tidak akan terlihat ya. Dia seperti energi yang akan menggerakkan batin orang untuk bertindak. Nah, terkait kebangkitan tentu energi-energi positif yang ada di kata-kata itulah yang membangkitkan semangat itu gitu. Dan kalau kita lihat gerakan-gerakan yang ada di dunia ini, misalnya ada revolusi, itu juga selalu ada penyair yang mengikuti gerakan-gerakan seperti itu gitu. Misalnya di Indonesia juga Khairil Anwar dengan sajak-sajaknya kan dapat membangkitkan semangat orang Indonesia untuk berjuang gitu. Di Amerika saya mempelajari juga ada salah seorang penyair yang bernama Philip Freneau, itu juga menulis perjuangan-perjuangan masyarakat Amerika untuk bebas dari koloni Inggris pada saat itu gitu. Dan banyak sekali dia menulis bagaimana kecaman-kecaman terhadap koloni Inggris pada masa itu. Nah, ini membuktikan bahwa puisi memang salah satu cara untuk memberontak, untuk berjuang, untuk membebaskan diri gitu. Kaum-kaum kulit hitam di Amerika juga melakukan perlawanan dengan puisi-puisi gitu. Dan tentu di Indonesia juga seperti itu gitu ya. Ya, mungkin kalau kita dalam konteks keriawannya, bagaimana Pak Junaidi melihat para penyair memposisikan diri untuk memberontak ini Pak? Ya, saya Dalam juga tanda melihat kutip. misalnya di reformasi ya, pada masa reformasi juga kita kan melihat banyak karya-karya penyair di Riau yang menulis puisi tentang pemberontakan terhadap otoritas pusat atau dominasi hegemoni Jakarta pada saat itu gitu. Dan bahkan hari ini ketika kabut asap melanda Riau, banyak sekali puisi-puisi yang juga ditulis oleh penyair-penyair Riau. Nah, ini juga menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa puisi memiliki kekuatan ya untuk memberontak, untuk menyampaikan gagasan-gagasan perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap otoriter begitu. Jadi posisi penyair dalam hal ini sangat efektif sekali ya Pak Junaidi ya. Ya, tentu ya dengan karyanya ya. Tentu kita melihat dari pesan-pesan yang disampaikan melalui karya-karya mereka, melalui sajak-sajak atau puisi-puisi mereka itu gitu. Dan orang yang akan membacanya memang sulit ya untuk mengukur apakah secara kuantitatif puisi ini berpengaruh. Tentu saja sulit diukur. Tapi secara kualitatif mungkin bisa kita katakan bahwa tentu saja gitu. Karena dia punya kekuatan dan ya secara psikologi pun pasti dengan kekuatan kata, pilihan-pilihan kata yang terpilih gitu, yang baik tentu akan menggerakkan orang, akan membangkitkan semangat orang untuk bertindak atau berjuang begitu. Mengutip Sutarji Kalzombahri, Sumpah Pemuda dikatakan adalah sebuah puisi gitu Pak Junaidi. Ya, Bapak setuju dengan ya, pendapat ini? saya pikir ya. Kalau kita sepakat bahwa Sumpah Pemuda sebenarnya sebuah puisi ya, karena itu punya ada ide-ide bernas yang disampaikan di situ terkait
eh, Indonesia, ya. Berbahasa Indonesia, berbahasa yang satu, kemudian bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, gitu. Dan itu merupakan betapa besarnya ya semangat itu membangkitkan perjuangan orang Indonesia pada masa itu, ya. Misalnya tentang bahasa Indonesia saja, bagaimana kekuatan bahasa Indonesia setelah itu diproklamirkan di Sumpah Pemuda menjadi bahasa yang bisa menyatukan, menjadi alat komunikasi bagi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia pada saat itu, gitu. Baik, betapa sangat penting sekali peran puisi pemuda yang sangat efektif karyanya kita lihat di berbagai media massa saat ini, tidak hanya di Riau tapi juga di tingkat nasional. Dan beliau juga baru-baru ini memenangkan, terpilih sebagai terpilih sebagai buku pilihan Sagang dari buku puisinya berjudul Bahtera. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ahmad Ijazi. Baik, Pak Junaidi, kembali ke bincang-bincang kita. Tadi kita lihat puisi-puisi yang menyuarakan pergolakan, pertentangan terhadap kondisi saat ini. Tetap seperti itu penyair itu. Bagaimana Pak Junaidi? Ya, penyair akan mencoba, akan membaca apa yang terjadi di alamnya, di lingkungannya, kemudian mengkonstruksi itu ya menjadi sebuah karya sastra. Dan konstruksi yang dilakukan oleh penyair tentu dengan gaya mereka sendiri, dengan cara-cara mereka sendiri, yang tentu saja konstruksi ini memiliki tujuan ya untuk menyampaikan pesan atau menarik perhatian berbagai orang supaya orang lebih peduli terhadap apa yang terjadi ini. Dan menurut saya apa yang dilakukan penyair itu sangat penting, gitu. Mungkin kita bisa sebut karya sastra atau puisi itu sebagai sebuah mental evidence, gitu, sebagai bukti, tapi dia bukti secara mental bahwa mungkin 40 tahun, 50 tahun lagi orang membaca puisi tentang asap, tentang Jerbu yang ada di Riau, ya orang menjadi tahu bahwa ini menjadi persoalan besar pada 50 tahun yang lalu, gitu. Dan begitulah pentingnya dia karya sastra itu bisa merekam, merekod ya apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat, gitu. Dan menurut saya sangat penting, gitu ya. Jadi membaca sejarah tidak lagi dari bukti-bukti yang tertulis seperti sejarawan, tetapi karya sastra itu menjadi bukti, ya. Makanya bisa disebut sebagai mental evidence. Kita bisa melihat spirit suatu zaman melalui karya sastra, melalui puisi, gitu. Misalnya dengan membaca puisi Chairil Anwar, Kerawang Bekasi, misalnya, kita bisa melihat apa yang terjadi pada masa itu. Saya rasa puisi saja harus terus menjadi perhatian kita semua. Makanya ketika pembelajaran bahasa Indonesia misalnya di sekolah, selalu bahasa dan sastra. Nah, di situ ada karya sastra yang akan dibahas. Oke, baik. Pak Junaidi, mungkin sebelum kita tutup sesi talkshow kita, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ya. Atau Tentu, ingin baca puisi mungkin Pak Junaidi? Saya tidak baca puisi. Oke, baik. Namun ini ada puisi Bang Fakrunas yang tentang Jerbu, ya, bagus sekali puisinya. Kemarin dibacakan ketika kita menaikkan bendera setengah tiang di PWI, ya, proklamasi asap Indonesia. Nah, saya tidak akan membaca puisi, tapi dari puisi ini kita lihat, gitu ya, bahwa orang Riau melakukan pemberontakan secara simbolik, gitu, terhadap penderitaan yang diakibatkan oleh proyek kelapa sawit mungkin yang menyebabkan asap ini. Dan kita tidak bisa memberontak secara fisik, tapi secara simbolik ini. Dan tentu saja ini bisa menyadarkan orang-orang di Jakarta, gitu. Nah, terakhir saya menyampaikan bahwa Madah Pujangga ini sangat efektif menurut saya untuk mengembangkan kreativitas para penyair di Provinsi Riau. Penyair-penyair muda akan lebih mendapat tempat
untuk berkarya, untuk menunjukkan karyanya di sini. Mudah-mudahan Mada Pujangga ini terus bisa berlanjut. Tentu kita berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan sekolah dan kampus-kampus, di mana disitulah tempat generasi muda yang akan menulis puisi, yang akan menghasilkan karya, dan Mada Pujangga menjadi tempat bagi kita semua untuk mengangkat puisi. Saya rasa itu. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Junaidi, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dikatakan bahwa penyair adalah salah seorang dari sebagai pencatat sejarah, jadi puisi mereka akan menjadi sejarah.